Balik lagi channel Tengkatros Yoyoy. Episode kali ini video singkat ya. Gua mau update progres soal joknya Bravo nih cuy. Karena di episode kemarin joknya itu kan posisinya enggak banget nih. Tapi sekarang joknya udah jadi nih cuy. Dan ya gua harapin hasilnya sesuai dengan konsep yang gua mau sih ya. Walaupun sebenarnya di video sebelumnya juga gua belum bahas tentang konsep joknya. Tapi itu spesial karena biar jadi kejutan di episode kali ini cuy. Nah, seperti apa hasil joknya? Langsung aja video kita mulai. Oke, kita garage tour sedikit ya. Di workshop Tengkatros sekarang kita lagi ngerjain. Ini di belakang ada Royal Enfield 6,5 Super Meteor 6,5. Ini kita lagi setup kaki-kaki, lagi pengen ganti jari-jari jadi 16-16, konsepnya bobber. Ini ada CB 7,5. Kita habis restorasi, kita sebenarnya rebuild sih ya. Tapi konsepnya sekarang jadi restorasi. Mesinnya kemarin habis kita turunin habis, terus kita vapor. Jadi biar kayak baru lagi. Kita lagi nungguin mesinnya dulu nih karena mau dihidupin dulu. Sebelah kanan ini ada Sportster. Konsepnya jadi flat track kayak gini nih ada konsepnya. Body-body kita bikin baru lagi. Sekarang posisinya lagi di painting. Paintingnya nunggu beres, tinggal dipasang. Kaki-kaki juga kita habis chrome nih. Shockbreaker depan di chrome. Jadi udah kece. Ini ada chopper 2M. Chopper 2M project personal gue ya, tapi itu nantilah. Jangan dikasih lihat dulu. Tunggu bisa jalan nanti kita bikinin video sendiri. Sama ini, Momon, yayay. Momon udah keset nih, fairing kiri kanannya. Tahu sore lah jam 6 jadi lah ya. Ya. Nah ini dia. Tema kita di video kali ini adalah Bravo, yayay. Nah, si Bravo ini, jadi kalau misalnya kalian lihat sini ya, joknya ini kan kemarin dia pakai Honda C70 nih kalau nggak salah nih. Awalnya sih emang konsepnya kan karena gue pengen single seat, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya kurang oke gitu kalau pakai C70. Akhirnya gue balik lagi untuk mutusin pakai jok standar ya. Tapi nggak cuma satu, tapi dua. Jok standar yang pertama itu bakal gue potong jadi single seat, terus yang kedua itu bakal utuh, panjang jadinya. Nah, cuman antara dua jok itu gue pengen konsepnya berbeda gitu kan. Jadi kalau misalnya gue bosan, gue bisa pakai yang single seat. Kalau pengen boncengan, bisa pakai yang panjang tapi dengan konsep yang tetap kece. Konsepnya kemarin di video sebelumnya belum gue jelasin, tapi udah gue sampein ke spesialis joknya nih cuy. Karena gue di sini kerja sama Tengkatros untuk bagian joknya si Bravo ini di motor gue nggak ngerjain sendiri ya, tapi sama spesialis jok. Dan mungkin ini bisa jadi rekomendasi kalian juga karena dia benar-benar kayak, ini nggak bisa dibilang kayak tukang jok sih, tapi lebih kepada artisan. Wah. Karena kalau misalnya kalian pengen jok-jok custom gitu ya, nah cocok banget nih sama orang ini karena emang dia ngincerannya jok-jok yang nggak standar. Kalau jok-jok standar kata dia ya banyak lah yang bisa ngerjain, tapi dia pengennya tuh ngerjain yang benar-benar konsepnya unik. Oke, langsung aja. Sekarang kita panggil dulu orangnya. Oke, di samping gue sudah ada Satya. Satya apa Setia sih? Satya. Satya, ya. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah baik, Satya. Gimana ngerjain dua jok gua? Banyak maunya gue ya? Bisa terus dong. Bisa terus dia. Dia kalau dikasih yang susah-susah bisa terus katanya guys. Lama-lama kita minta order jok pesawat aja kali ya. Waduh. Tapi jok pesawat tuh kan pakai Recaro, lu tau nggak? Tahu dong. Iya kan? Bawaannya dia Sampai ada kereta juga pakai Recaro. Oke, jadi ini ada dua jok. Yang Yes. satu masih dibungkus, yang satu lagi udah jadi cuy. Dan ini kece banget sih menurut gua. Cat. Recaro Spectrum. Yoi. Wih. Bahannya bisa lu jelasin nggak? Pakai apa aja nih jadinya? Oke. Buat bahan si tengahnya, ini gua pakein fabric originalnya Recaro Spectrum warna oranye. Dia gradasi. Terus buat bagian sampingnya, karena konsepnya Mas Ateng minta JDM, ini gua pakein suede yang biasa dipakai di jok-jok Recaro Mas Ateng. Oh gitu. Jadi biar senada. Ceritanya ini kayak jok mobil Recaro gitu. Jok mobil pindah ke motor. Jadi ini pakai suede. Nah, itu udah ya, dua bahan berarti lo pakai ya? Yes, bener. Anti air nggak? Enggak, Mas Ateng. Karena kan basicnya dia buat interior mobil. Buat interior mobil ya? Berarti betul. mesti pakai cover jok. Hujan nggak hujan mesti pakai cover jok sih. Kalau nggak dicakar kucing gua. Bener. Gacor-gacor. Nah, ini base-nya sebenarnya gue pakai yang standar. Gue beli yang biasa, terus dipotong. Tapi aman ya? Aman. Emang ngerjainnya nggak susah kan? Enggak dong. Recaro Spectrum ada warna apa aja sih, Bang? Dia tuh cuma ada dua warna saat ini. Baru warna gradasi oranye sama warna monokrom. Monokromnya itu warna abu-abu, hitam, sama krem. Di gradasi kayak gini juga. Oke. Yang ini belum dibuka nih. Ayo lo. Jadi,
unboxing dulu. Wih. Nice. Cakep. Gimana, gengs? Gue kalau misalnya mau nambah bordiran gitu bisa nggak? Bisa Sul? dong. Bisa. Bisa nambah-nambah ada ide apa gitu? Bisa ya? Justru gue malah saranin di sini Mas Ateng. Di atas itu ya? Heeh. Nah, konsepnya apa nih? Kan kemarin gue nggak ngerti nih, gue cuman sekedar ngeliat-ngeliat doang. Mungkin lu yang lebih tahu nih model jok ya atau gimana. Yang gue tahu nih sebenarnya ada di Vespa. Betul. Sebenarnya. Betul. Nah, cuma gue nggak tahu versi lu gimana. Jadi ini tuh konsep joknya kita referensi dari jok Nisa Camel, Yankee lah bahasanya. Ini gua implementasiin ke jok-jok kayak Vespa modern sama motor-motor Jepangan yang memang lagi ngetren Mas Ateng. Camel gue tahu. Yankee itu sama apa gimana sih? Sama produknya Nisa juga. Cuman mereka punya dua model, Camel sama Yankee, Guilari. Bedanya apa? Beda modelnya aja. Tapi begini juga. Kalau gua lebih ke Camel untuk si motifnya. Motifnya ya. Tapi kalau untuk patahan ininya gue lebih ke Guilari, jadi di mix biar nggak jiplak banget lah. Oh iya. Ya karena juga motornya kan juga bukan Vespa ya. Betul. Gitu. Yo, ini busa lu masih pakai aslinya? Masih pakai asli, cuma ditambahin dikit sama kemarin request dipendekin 2 cm. Udah. Pendekin 2 cm. Belakang ori berarti ya? Belakangnya ori nggak ada apa-apain. Nambah ini berarti? Nambah belakang doang. Bahannya pakai apa nih namanya? Ini bahannya pakai Nappa leather yang halus. Apa? Jadi emang sengaja gue request yang nggak ada tekstur kulit jeruk kayak gitu cuy. Agak glossy sih sebenarnya. Kalau buat ke jok ya, jatuhnya itu ini udah ada rada glossy ya. Bener, satin. Satin ya jatuhnya ya. Ini jahitan rembes tetap ya. Kalau jahitan pasti rembes sih Mas Ateng. Cuman kalau bahannya nggak ngerasep air. Kalau buat busanya aman. Busanya aman. Ya, gue mau coba dulu di motor, tapi kayaknya yang itu deh. Alright. Sekarang kita coba, ini jok lamanya nih. C70 gue pakai. Tadinya mau di custom lagi. Cuman gue pikir-pikir culun lah. Tadinya konsepnya depannya 70, belakangnya gini. Cuman pas dipasang kok tinggi banget ya? Aneh. Jadi ya udah kita bikin 2 jok aja. Nah, ini karena ada back rack-nya, gue males nyopot back rack-nya, gue mau nyobain yang ini dulu deh. Recaro. Anjay. Set. Anjay. Pas ya? Hah? Pas. Nanti ada karetnya, jadi dia agak tinggi dikit nih. Nice, dream lah. Ini lu pakai latex gak sih? Enggak ya? Enggak, itu pasti pakai busa standar full. Busa standar ya? Kemarin sesuai requestnya Mas Ateng. Ini kan bahannya sweat gini nih. Kalau dicuci, berarti pakai yang cairan yang nggak dibilas itu ya? Yang biasa buat sepatu, buat interior mobil kan? Bener. Disemprot, terus dilap atau disikat halus gitu, terus diemin kering. Betul. Terus kalau cuci motor terpisah cucinya. Jadi kalau misalnya cuci motor, ini nggak usah dicuci, diplastikin. Plastikin doang. Karena kalau kayak udah kayak gini perawatannya udah kayak jok mobil fabric. Beda. Betul. Ya kan? Oke. Nice dream. Recaro Custom Seat by Satya Seat. Ya. Itu dia hasilnya. So far gue puas banget sih ya. Nice dream lah pokoknya. Bro, thank you ya. Siap. Nah, tapi gue mau nanya dikit. Workshop di mana? Kita workshopnya di Depok Mas Ateng. Ada 2, ada di Jembatan Serong sama di Jalan Kali Licin. Dua-duanya ngelain custom jok itu kan? Iya bener. Kebanyakan motor apa yang lu garap? Vespa Mas Ateng. Vespa 2 tak? 2 tak Matic. Oh, 2 tak Matic. Tapi kalau bebek, Vario, itu masih lu pegang juga? Terima, tapi biasanya mereka lebih ke yang custom yang unik-unik Mas Ateng. Diapain tuh? Ya kayak gini. Oh gini. Kayak Mas Ateng tadi juga barusan. Gitu. Mereka lebih ke cari apa ya? Cari keunikan sih Mas Ateng. Oh gitu. Tapi lu garap semua kan? Garap semua. Yang lagi ngetren apa sih? Yang lagi ngetren sekarang ya model Yankee Mas Ateng ini tetap. Old school berarti ya? Old school retro tahun 80-90-an. 80-90-an. Kalau enggak dibikin JDM paling. JDM tuh gimana? Kayak apa ya? Referensinya tuh kayak skuter-skuter culture itu. Culture skuter. Bukan pakai ginian juga? Mereka enggak ya? Beberapa ada yang kayak gini, cuma beberapa ada yang modelnya warna-warni gitu Mas Ateng. Kayak warna-warna tahun 80-90-an. Oh, jadi JDM secara konsep keseluruhan motornya. Betul. Bukan joknya doang. Gue pikir ada spesifik model joknya sih. JDM itu enggak ada. Sih, Mas Ateng. Paling spesifik paling cuma model Yankee doang. Yankee doang. Betul. Bahan yang paling recommended atau yang paling banyak dipesan tuh apa sih? Kita bahan yang paling banyak dipesan itu pertama bahan-bahan fabric kayak Recaro sama Tartan. Tartan tuh dia fabric juga tapi motif kotak-kotak.
kayak jok mobil VW lama Mini Cooper. Oh iya. Ya kayak gitu. Kalau buat kulitnya kita tuh lagi ramenya yang agak bertekstur urat gitu loh Mas Ateng. Yang kayak dia tuh klasik. Berurat. Bakso maksud gua, bakso urat. Anjir. Jadi kasar gitu. Kulit. Sintetis. Enggak, maksudnya dia teksturnya motif tekstur kulit atau? Iya, kayak kulit yang udah tua gitu. Oh, jadi buat motor-motor klasik dong. Motor klasik bahkan Vespa juga bisa ya. Vespa juga masuk. Karena Vespa kan bahkan juga motor-motor matic yang dibikin konsep culture pun juga masuk juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian terlepas apapun motornya bisa digarap ya, karena beberapa referensi juga sampai moge juga lu pegang ya. Pegang Mas Ateng. Nah, satu nih yang gua baru temuin cuman ada di Satya, gua nggak tahu nih di tempat lain ya. Dia ini bisa CNC stitching. Anjay, bener nggak? Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang masih awam ya, namanya jok itu kan pasti bahannya dijahit. Nah, dijahit itu pasti pakai tangan, itu istilahnya manual. Nah, kalau di Mas Satya ini dia udah bisa pakai mesin. Itu istilahnya CNC. Jadi, buat pola-pola yang agak rumit, yang butuh tingkat simetrisnya tinggi, itu bisa presisi banget. Salah satu contohnya ini nih cuy. Nah, kalau kalian lihat itu garis-garisnya itu kan benar-benar lurus. Terus semua motifnya itu sama, benar-benar kayak mirror. Nah, itu kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau, itu mahal nggak sih pakai CNC stitching gitu? Mahal Mas Ateng, lumayan. Lumayan ya? Dibilang mahal banget sih enggak Mas Ateng, tapi lumayan sih. Contoh kalau misalnya motif jok kayak ya jok CB gitu ya, jok Triumph gitu ya, yang begitu. Kan lu tahu nggak suka ada motif-motif wajib tuh. Nah, contoh kalau itu pakai CNC stitching jadi berapa? Itu kita lebih mahal dari berapa yang dari manual maksud gue? Selisihnya sih kalau dari manual ya Mas Ateng, itu di 100 sampai 150 ribu, tergantung motornya juga. Oh iya sih, cuma murah lah segitulah. Maksud gue, nggak, maksudnya ya 150 ribu lu mau cari di mana gitu loh. Ya kan, susah juga, nggak semua juga. Kadang mungkin ada juga yang mesti partai gede. Nah, lu bisa satuan juga kan? Bisa Mas Ateng. Gitu. Jadi ya harga segitu menurut gue masih murah. Karena kalau misalnya kita boro-boro nyari yang lebih murah, nyari yang bisa CNC stitching yang lain juga belum tentu ada gitu loh. Betul. Nah, sekarang dari semua inti adalah masalah harga. Ini pakai bahan apa dengan style Yankee ya? Yankee. Nah, sebenarnya nih jok model Yankee gini cocok di motor Vespa sama di Matic ya sebenarnya. Betul. Matic retro. Cuman nggak apa-apa lah, buat tabrak aja, buat taruh di Bravo. Tapi nggak nutup kemungkinan cocok juga Mas Ateng buat Cup Series Honda udah bebek. Iya. Maksud gue di motor-motor kayak gini kan. Berapa nih? Ini harganya gue hitung itu di 800 ribu Mas Ateng, udah sama jok-joknya. Udah apa? Jok tuh maksudnya apa ya? Udah satu set, tinggal pasang aja. Oh, tinggal pasang. Tinggal pasang. Di 800 sampai 850 ribu Itu tergantung. 800 itu bahan sama busa apa bahan tok sama pasang? Udah jadi jok kayak gini Mas Ateng. Jadi joknya kayak gini? Udah tinggal bawa aja. 800. 850. Jadi, berarti kalau misalnya mau buat motor lain gitu, sama. dapat dari lu dapat bahannya juga berarti? Sama. Gue udah hitung Mas Ateng buat RC100, buat Alfa, buat Astrea, semua Astrea, buat Supra lama yang kayak Astrea itu kalau nggak salah sama harganya Mas Ateng. 800-an? 800 sampai 850 ribu. Dapat bawahnya? Dapat. Anjay, 800 tuh. Nggak nyampe sejuta, kalian dapat spare bahan nih berarti kan bawahnya. Betul. Kan? Jadi yang lama kalian bisa simpan aja. Betul. Gitu, tinggal pasang yang ini. Menurut gua cukup worth it sih ya. Yang Recaro. Ini bahannya Recaro, sampingnya suede, mobil juga. Nah, kira-kira berapa tuh? Kalau buat yang Recaro ya Mas Ateng, dia karena joknya single tuh lebih murah Mas Ateng. Lebih murah? Lebih murah. Oh, lebih murah malah. Lebih murah. Berapa? Harganya cuma 700 ribu Mas Ateng. 700.000. Ini kan pendek nih. Ya. Kalau lu bikin panjang nanti, siapa tahu ada yang mau bikin panjang Recaro gitu. Paling selisihnya cuma 50 ribu sih Mas Ateng. 50.000? Ya, 50 ribu sampai 80 ribu. Lebih murah ya? Karena maksudnya hampir sama ini. Gue pikir dia karena bahannya Recaro. Oh enggak sih, enggak Mas Ateng. Karena juga kepakainya kan nggak banyak. Jadi gue hitung tuh sesuai sama bahan yang dipakai aja. Bahan yang dipakai. Betul, sama tambahan busanya. Ya, jadi totalnya semua sekitar 1,4. Iya. Kurang lebih. Cuman ini gokil sih. Oke, guys, gue rasa udah cukup ya. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka pakai motif jok yang single pakai Recaro kayak gini atau yang pakai double seat kayak gini? Style apa? Yankee ya? Yankee. Nah, kalian tulis di kolom komen deh. Yang pasti kalau misalnya kalian punya motor, pengen joknya itu kelihatan kece banget, kelihatan beda, custom cuman kalian yang punya, gua rekomendasiin banget Satya Seat. Lu ada Instagram nggak? Ada dong, satya.seat. Satya.seat. Itu kalau misalnya kalian pengen cari referensi-referensi atau kepoin karya-karyanya dari Satya Seat, bisa di Instagram aja atau ke WhatsApp langsung nanya-nanya boleh kan? Boleh dong. Nanya-nanya nggak bikin boleh? Banyak Mas Ateng. Oh banyak. Boleh dong. Berapa nomor WhatsApp lo? 085892067944. Oke.
Gua taruh di kolom deskripsi juga, jadi kalian kalau misalnya ini tinggal lihat aja. Thank you banget Mas Satya. Siap, dari Mas Satya Seed. Gua rasa udah cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe juga supaya gua tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Seperti biasa, gua Ateng cabut. Peace.